Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rukyat Iksan dari Prodi Akuntansi semester 2 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka. Dan saya ingin menjelaskan beberapa materi tentang statistika. Baik, yang pertama itu ada jenis-jenis statistika. Jenis-jenis statistika itu ada dua. Yang pertama itu statistika deskriptif dan statistika induktif. Dalam materi statistika deskriptif yaitu ada 5 pembahasan. Yang pertama yaitu penyajian data, yang kedua ukuran pemusatan, yang ketiga itu pusat penyebaran, dan yang keempat itu angka indeks, dan yang kelima yaitu derek, berkala, dan peramalan. Nah, baik, yang kedua yaitu statistika induktif. Ada beberapa materi yang kita nanti bahas. Yang pertama itu probabilitas dan teori keputusan, yang kedua itu metode sampling, yang ketiga teori pendugaan, dan keempat pengujian hipotesis, dan yang kelima itu regresi dan korelasi, dan yang terakhir itu statistika. Baik, sebelum kita membahas macam-macam data, materi yang pertama kita membahas terlebih dahulu apa sih arti statistika tersebut. Nah, di sini statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kita merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi sampai pada penarikan kesimpulan untuk melakukan perbuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. Menganalisis dan menginterpretasi sampai pada penarikan kesimpulan untuk melakukan perbuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. Kita lanjut ke materi yang pertama yaitu data. Apa sih itu data? Data adalah representasi dari suatu fakta yang menjelaskan suatu persoalan yang modelnya seperti dalam bentuk gambar, kata, ataupun angka, bisa berbentuk kategori maupun bilangan. Nah, data juga bukanlah fakta, namun representasi dari suatu fakta. Sederhananya yaitu catatan tentang fakta, atau data merupakan rekaman catatan tentang fakta. Nah, data yang baru dikumpulkan dan sebelum mengalami pengolahan apapun disebut data mentah, sedangkan yang sudah diolah itu bisa disebutkan dengan informasi. Lanjut yaitu ada data juga mempunyai macam-macam data. Yang pertama itu data berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya di sini terbagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kuantitatif yaitu terbagi menjadi dua lagi, yaitu data diskrit dan data kontinu. Nah, yang kedua yaitu data berdasarkan sumbernya. Data berdasarkan sumbernya itu dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Yang ketiga yaitu berdasarkan skalanya. Dalam data berdasarkan skalanya itu ada data nominal, data ordinal, dan interval, dan juga rasio. Dan data yang terakhir itu berdasarkan dimensi waktu. Dalam data berdasarkan dimensi waktu yaitu di sini ada time series, cross section, dan polling. Baik, kita kembali lagi ke data berdasarkan jenisnya. Yang pertama itu ada data kualitatif. Data kualitatif di sini adalah ada data dari penjelasan kata verbal tidak dapat dianalisis dalam bentuk bilangan atau angka. Sedangkan yang kedua yaitu ada data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan. Variabel dalam ilmu statistika adalah atribut, karakteristik, atau pengukuran yang mendeskripsikan suatu kasus atau objek penelitian. Contoh pada data kuantitatif di sini ada data jumlah siswa tiap tahun suatu sekolah, data penjualan barang suatu toko tiap hari, dan data tinggi badan dan berat badan pada suatu kelas. Baik, kita lanjut data yang kedua yaitu berdasarkan sumbernya. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu data sekunder, dan yang kedua itu data primer. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan sendiri yang diperoleh dari sumber dahulu. Contohnya seperti dari buku, jurnal, atau yang lainnya. Sedangkan primer yaitu data yang dikumpulkan oleh sebuah badan dan data yang diperoleh dari sebuah badan yang sama. Misalnya data kependudukan oleh Badan Statistik
yang diperoleh dengan melakukan sensus penduduk. Baik, sekarang lanjut ke yang nomor 3. Data berdasarkan skalanya digolongkan menjadi 4. Golongannya itu data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Data nominal dan ordinal merupakan data kategori, sedangkan data interval dan rasio adalah data numerik. Yang pertama itu skala nominal. Skala nominal merupakan skala pengukuran paling rendah. Angka-angka tersaji dalam skala nominal hanya sebagai penggolongan agar dapat dibedakan saja dan tidak mengukur besaran. Sebagai contoh seperti dalam pengkodean jenis kelamin, kode 1 untuk laki-laki dan kode 0 untuk perempuan. Seperti itu. Yang kedua itu skala ordinal. Skala ordinal hampir sama saja seperti skala nominal. Hanya saja selain itu untuk membedakannya seperti skala ordinal sudah mempunyai urutan tingkatan. Dalam skala ordinal, angka 1 memiliki nilai lebih tinggi daripada 0. Meskipun demikian, jarak antara 0 dan 1 ini tidak bisa dijelaskan. Contoh skala ordinal ini tingkat kepuasan, misalnya dalam important and performance analysis. 5 itu sangat puas, 4 itu puas, dan 3 itu cukup puas, dan 2 itu tidak puas, dan 1-nya itu sangat tidak puas. Jadi seperti itu. Lanjut ke yang nomor 3 yaitu skala interval. Pada skala interval ini, angka-angka yang disajikan menunjukkan tingkatan dan angka yang berurutan memiliki interval atau jarak yang sama. Ciri utama skala interval adalah tidak mempunyai titik dasar 0 mutlak sehingga operasi perbandingan tidak dapat dilakukan. Contoh, skala interval biasanya ini dilakukan untuk mengukur suhu derajat Celcius ataupun yang lainnya. Seperti pada suhu 40 derajat dan 20 derajat Celcius memiliki selisih yang sama dengan suhu 80 dan 60 derajat Celcius, yaitu 20. Akan tetapi suhu 40 derajat tidak berarti 2 kali lebih panas daripada 20 derajat Celcius. Demikian juga bahwa suhu 0 derajat tidak berarti bahwa tidak mempunyai panas. Yang keempat itu ada skala rasio. Skala rasio merupakan skala pengukuran tertinggi selain dapat membedakan menunjukkan tingkatan dan memiliki interval yang sama antara dua nilai yang berurutan. Skala rasio dapat dibandingkan karena mempunyai nilai besar 0 mutlak. Contohnya adalah tinggi badan kita, harga barang, jumlah produksi, dan lain-lain. Seperti itu. Kita lanjut yang terakhir yaitu data berdasarkan dimensi waktu dibagi menjadi 3. Yang pertama time series, cross second, and polling. Baik, kita bahas yang pertama yaitu data time series. Data time series di sini terdiri dari pengamatan pada suatu variabel atau beberapa variabel dari waktu ke waktu. Contoh, data deret waktu termasuk harga saham, jumlah uang beredar, indeks harga konsumen, jumlah lulusan siswa tahunan, dan lainnya. Yang kedua itu ada data cross second, merupakan data individu, siswa, sekolah, kelas, atau perusahaan, atau kota, negara, atau berbagai unit lainnya yang diambil pada titik waktu tertentu. Data ini dikumpulkan dalam suatu waktu tertentu dan biasanya melibatkan banyak objek dan atau responden. Dan yang terakhir itu ada data polling atau poly cross second, merupakan suatu set data yang memiliki fitur cross sectional dan time series sekaligus. Misalnya, ada 2 survei rumah tangga cross sectional diambil di Jawa Timur, suatu pada tahun 1985 dan satu pada tahun 1990. Pada tahun 1985, sampel acak rumah tangga disurvei untuk variabel pendapatan, tabungan, dan ukuran keluarga. Sedangkan pada tahun 1990, sampel rumah tangga acak baru diambil dengan menggunakan pertanyaan survei yang sama. Untuk menambah ukuran sampel, kita dapat membentuk gabungan data pada 2 tahun pengambilan data tersebut. Baik, kita lanjut materi yang selanjutnya. Kita bisa lihat di mind map yang sudah saya buat, yaitu ada statistika induktif yang terdapat materi probabilitas dan
teori keputusan, dan juga ada metode sampling. Nah, dalam probabilitas dan teori keputusan di sini terbagi menjadi dua, yaitu ada metode sensus dan metode sampling. Yang pertama yaitu metode sensus. Sensus adalah teknik pengumpulan data di mana setiap anggota yang ada dalam populasi dikenai penelitian. Sedangkan sampling adalah teknik pengumpulan data di mana hanya sebagian saja dari populasi yang diteliti. Terjadi proses sampel. Sampling harus dilakukan dengan benar dan mengikuti cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan agar sampel yang terambil bersifat representatif. Artinya, segala karakteristik populasi tercermin pula dalam sampel yang terambil, sehingga kesimpulan yang diambil dapat dipercaya. Baik, kita lanjut materi selanjutnya, yaitu ada kuartil, desil, dan persentil. Yang pertama yaitu kuartil. Apa sih itu kuartil? Kuartil adalah kelompok data yang sudah diurutkan dan dibagi 4 bagian yang sama besar. Ada 3 jenis, yaitu kuartil pertama atau kuartil bawah, kuartil kedua atau kuartil tengah, dan kuartil ketiga atau kuartil atas. Untuk mencari data kuartil yang tidak berkelompok dengan rumus QI sama dengan nilai K dikurangi I dalam kurung N plus 1 dibagi 4 dikali I sama dengan titik. Selanjutnya itu ada rumus untuk mencari data yang berkelompok, yaitu QI sama dengan LO plus C dalam kurung IN per 4 dikurang F per F dikali I sama dengan 1 titik. LO di sini artinya batas bawah kelas kuartil, F besar di sini artinya jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas kuartil QI, dan F kecil di sini frekuensi kelas kuartil QI. Selanjutnya yang kedua itu ada desil. Desil di sini kelompok data yang sudah diurutkan dibagi 10 bagian yang sama besar. Dalam desil, rumus untuk mencari data yang tidak berkelompok yaitu DI sama dengan nilai K dikurangi I dalam kurung N plus 1 dibagi 10 dikali I sama dengan titik. Sedangkan untuk mencari data yang berkelompok yaitu DI sama dengan LO plus C dalam kurung IN per 10 dikurangi F besar per F kecil atau frekuensi dikali I sama dengan titik. LO di sini batas bawah kelas desil atau DI. F besar di sini jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas desil, dan F kecil di sini frekuensi kelas desil. Yang terakhir yaitu persentil. Untuk mencari data persentil yang tidak berkelompok dengan rumus PI sama dengan nilai K dikurangi I dalam kurung N plus 1 per 100 dikali I sama dengan 1, 2, 3 atau titik. Sedangkan untuk mencari data yang berkelompok yaitu PI sama dengan LO plus C dalam kurung IN per 100 dikurangi F per F dikali I sama dengan titik. Materi selanjutnya yaitu angka indeks. Sebelum kita jauh mengenal angka indeks, kita harus tahu pengertian angka indeks. Apa sih itu angka indeks? Angka indeks adalah angka yang dipakai sebagai alat perbandingan dua atau lebih kegiatan yang sama untuk kurun waktu yang berbeda dan dinyatakan dalam satuan persen. Selanjutnya kita bisa lihat di min map yang sudah saya buat, bahwasanya dalam min map di sini ada jenis-jenis angka indeks yang terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu berdasarkan penggunaannya, dan yang kedua yaitu berdasarkan cara penentuannya. Yang pertama yaitu berdasarkan penggunaannya, terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu indeks harga, yang kedua yaitu indeks kuantitas, dan yang ketiga yaitu indeks nilai. Oke, baik, kita lanjut pembahasan yang pertama yaitu ada indeks harga.
Indeks harga ialah angka indeks yang digunakan untuk mengukur atau menunjukkan perubahan harga barang, baik satuan barang atau sekelompok barang, yaitu yang menyangkut persentase kenaikan atau penurunan barang tersebut. Untuk mengetahui kenaikan atau penurunan barang tersebut, kita bisa menggunakan rumus tersebut, yaitu IP sama dengan PN per P0 dikali 100%, di mana PN di sini harga barang komoditas pada tahun tertentu dan PO di sini harga komoditas pada tahun dasar. Kita lanjut yang kedua, yaitu ada indeks kuantitas atau quantity index. Ialah angka indeks yang digunakan untuk mengukur kuantitas suatu barang atau sekumpulan barang, baik yang diproduksi, dikonsumsi, ataupun yang mau dijual. Dalam rumus untuk mengetahui kuantitas barang tersebut, yaitu dengan cara IQ sama dengan QN per Q0 dikali 100%, di mana QN di sini banyaknya barang atau kuantitas barang komoditas pada tahun tertentu, dan Q0 di sini banyaknya atau kuantitas barang komoditas pada tahun dasar. Kemudian yang terakhir yaitu indeks nilai. Ialah angka indeks yang digunakan untuk melihat perubahan nilai dari suatu barang atau sekelompok barang, baik yang dihasilkan, diimpor maupun diekspor, yang dirumuskan dengan IV sama dengan PN dikali QN per P0 dikali Q0 dikali 100%, di mana PN adalah harga komoditas pada tahun tertentu, QN adalah banyak kuantitas komoditas pada tahun tertentu, di mana P0 di sini adalah harga komoditas pada tahun tertentu, dan di mana Q0 adalah banyak komoditas pada tahun dasar. Kemudian jenis-jenis angka indeks yang kedua yaitu berdasarkan cara penentuannya. Berdasarkan cara penentuannya terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu indeks tidak tertimbang, yang kedua yaitu indeks tertimbang, dan yang terakhir yaitu indeks rantai. Yang pertama yaitu indeks tidak tertimbang adalah angka indeks yang dalam pembuatannya tidak memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Kemudian yang kedua yaitu indeks tertimbang. Indeks tertimbang yaitu angka indeks yang dalam pembuatannya memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Kemudian yang terakhir yaitu indeks rantai. Angka indeks yang disusun berdasarkan interval-interval waktu yang berurutan, atau angka indeks yang digunakan untuk membandingkan suatu waktu tertentu dengan waktu kapan saja sebagai waktu dasar. Oke, baik. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semua, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.